Kusma tuh nggak bakal angkat teleponku sekarang. Nona Ning. Atau aku kirim kamu. Mobilku ada di depan. Kenapa aku nggak berguna banget? Nggak ada yang bisa dilakukan dengan baik. Mama papa aku kangen banget. Aku nggak bisa ngapa-ngapain dengan benar. Zhao Zong. Kamu punya arah yang bagus. Kalau jalan kayak gini besok baru sampai rumah. Kamu tahu nggak? Zhao Zong, maaf ya. Masuk mobil. Gimana nih Summer kecil? Kamu udah di mobil. Ya hati-hati di jalan. Hafang selalu minta maaf. Kakakku udah aman di mobil. Lihat cari tempat yang nyaman buat turunin aku. Depan itu pinggir sungai. Ayo turun jalan-jalan. Lihat lampu ini. Ah, industri kota ini. Nggak kalah sama Hong Kong. Suatu hari aku akan bikin Edward Jewel jadi mutiara paling terang di atas kota. Tentu saja akan. Cantik banget. Ah, kamar banyak banget. Lampu nyala banyak banget. Kapan ada yang jadi milik kita? Segera. Siner. Kamu tahu nggak? Mereka semua. Kota ini tempat yang bagus buat wujudin mimpi. Aku percaya suatu hari ada yang jadi milik kita. Pada saat itu aku mau taruh tempat tidur besar di kamar kita. Aku bisa peluk kamu setiap hari. Guling-guling. Guling-guling. Hei, nanti kamar bayi kita. Aku mau cat semua dindingnya jadi lautan. Beliin dia banyak mainan favorit. Aku mau bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Dingin nggak? Mau aku kasih kamu jaketku? Oh. Aku baik-baik saja, terima kasih. Sudah mulai malam. Ayo kita pulang. Oke.
Kalau aku tidak datang menjemput, apakah kamu benar-benar akan pulang jalan kaki? Ya, aku akan pulang jalan kaki. Apakah kamu puas dengan performamu hari ini? Tidak, itu belum cukup baik, bosku. Bahasa Inggrismu cukup cepat. Itu berarti kamu punya ingatan yang bagus. Oh, aku sudah menarik banyak orang lain. Jangan terlalu baik. Bagaimana cara mengejar yang lain? Kamu menunggu setengah hari dan tidak ada yang datang menjemputmu. Sepertinya popularitas harianmu tidak terlalu baik. Siapa bilang? Baru saja kakakku sedang dalam perjalanan. Tidak juga. Aku punya teman online yang sangat baik. Kamu juga percaya teman online. Apakah itu pria atau anjing kamu bahkan tidak tahu? Kamu tidak tahu. Meskipun kami belum bertemu, tapi dia adalah yang paling mengenal aku. Dan aku memberitahunya setiap rahasia. 9 dari 10 kali itu adalah situs web yang mengumpulkan data pelanggan. Apakah ada banyak pesan sampah di ponsel? Tidak ada perasaan romantis sama sekali. Itu yang aku lakukan di kampus. Melakukan riset pasar untuk data ponsel. Aku juga membuat aplikasi. Wow, itu luar biasa. Kamu juga bisa membuat aplikasi. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang bagaimana? Aku bisa mengunduhnya. Tidak, aku belum menggunakannya sejak menyelesaikan proyek kelulusanku. Tidak diunduh. Apakah aku mengingatkanmu pada sesuatu? Oh, maksudmu materi kartu nama. Jangan pikir pemecatanmu tidak berarti. Hei, aku tahu kamu sedang menjemput. Itu semua dalam semangat kemanusiaan, dan aku bahkan tidak bisa memenuhi persyaratan karyawanmu. Aku jauh dari apa yang kamu inginkan dari karyawanmu. Tidak apa-apa, setelah beberapa lama ke kota, aku baru saja menghilang di depanmu. Pasti tidak akan muncul lagi. Cukup sadar diri. Bagus. Hei. Aku Sao dan Kiao. Mengapa mengubah rencana investasi S1 MCHI Pronunciation Fine? Bukankah kita sudah menandatangani surat kesepakatan kerja sama strategi sebelumnya? Ya. Oke, sampai jumpa. Sudah sampai di pusat kota. Kamu bisa pulang sendiri sekarang. Turun. Hei, kakak kamu sudah kembali. Oh, aku sudah bekerja sangat keras sepanjang jalan. Sebelum mereka pulang ke rumah, aku kelelahan. Kakak kamu baik-baik saja. Kakak jangan menangis. Mandi dan tidur. Di seluruh jalan pria lebih baik daripada Suwon. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Berikan aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti bisa mengencerkan segalanya. Sang MA. Dan Cho sudah kembali. Oh, mengapa tidak bilang lebih awal? Kebetulan hari ini baru saja membuat sup favoritmu. Tinggal dan makan malam bersama kami nanti. Tidak, bagaimana dengan dia? Istri ada di ruang belajar. Oh, bukankah kamu paling suka sup ikan dengan aku? Bekerja sangat keras. Perlu makan lebih banyak tonik.
Kembali, Minggu lalu manajer Tuoyo mengirimkan rencana itu kepadamu. Sudahkah kamu melihatnya? kasus perencanaan apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang akan menunjukkan puluhan kasus perencanaan seminggu kepadaku. Dari mana aku ingat begitu banyak kata? Tinggal untuk makan malam nanti. Kami ingin membuat platform web, integrasi sumber daya hotel domestik, khusus merumuskan rute. Pelanggan mencari pasangan-pasangan bulan madu. Oh, benar. Kamu bilang aku baru ingat. Blue Bridge Golf Club sangat membutuhkan manajemen. Kamu bisa dari pihakmu. Pilih beberapa orang berpengalaman untuk membantu. Model baru ini bisa membawa semangat baru ke pasar. Di saat yang sama itu juga bisa menyediakan hotel di bawah grup Zhao, memainkan peran publisitas dan promosi. Ada lagi? Aku baru saja membaca laporan keuangan kuartal ini minggu lalu. Kamu lihat. Bisakah kita tidak melihat laporan keuangan untuk sementara waktu, Ibu? Sekarang kita kekurangan dana awal. Persiapan proyek ini sudah sangat sempurna. Apakah kamu masih ingat aku ini, Ibu? Ketua Liu. Tolong berdiri dari perspektif investor untuk menilai buku ini dengan adil. Kamu adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu tidak peduli dengan Blue Bridge. Kamu akan melakukan semua hal bermain rumah itu. Itu menjadi tidak berarti. Tidak bisa kembali ke penghinaan Blue Bridge. Itu Blue Bridge International MU. Di hatimu itu lebih penting daripada kebahagiaanku. Blue Bridge International tidak ada hubungannya denganku. Dan jalanku adalah jalanku sendiri. Adalah ideal dan karierku. Little Joe. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga harus melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku Blue Bridge International. Sooner or later kamu akan mengurusnya. Apa itu ideal? Alasan masa kecilmu dan menjadi seorang masinis kereta. Ya, kamu menamparku setelah itu. Ideal adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang kamu tidak akan berjalan, kamu harus berlari. Aku tidak ingin menghentikanmu sekarang. Kamu akan tahu itu menyakitkan ketika kamu jatuh di masa depan. Di bidang bisnis, seseorang dengan pangkatmu, kamu tidak punya hak untuk berdiri di rumahku dan berbicara denganku tentang ideal. Dan kamu hal itu bahkan tidak perlu aku lihat. Aku sudah tahu, Blue Bridge International ada di sini. Pasti untuk mantan tamu dari hotel lain. Apa yang kita inginkan adalah pangsa pasar, daripada keuntungan individu. Selama model baru ini tercipta, pasti akan ditiru, dan kemudian dikenal luas. Papan nama Solid Blue Bridge adalah keuntungan terbesar kita. Tidak ada alternatif untuk hotel baru. Segera pasar akan menjadi milik kita. Blue Bridge akan menjadi penerima manfaat terbesar. Sok benar. Dengan ayahmu saat dia masih muda. Jika kamu ingat ini adalah rumahmu, ingatlah untuk memiliki ibuku. Jangan bicara padaku tentang perencanaan. Tetap dan makan bersamaku.
Aku tidak tahu apakah kamu pernah melihat sebuah kartun berjudul Spirited Away. Ini adalah kartun favoritku. Ada kata-kata seperti ini di dalamnya. Hal yang dialami tidak akan terlupakan. Hanya saja tidak bisa diingat. Jangan bergaul dengannya. Siapa ayahnya? Juga dengan saudariku Liu Lanxi menjadi besan. Dia jelas punya tujuan untuk bergaul denganmu. Dia akhirnya mengincar Blue Bridge Internationalku. Ibu, Sulu benar-benar mencintaiku. Aku juga mencintainya. Ini tidak ada hubungannya dengan perseteruan antara dua keluarga. Aku Lu Lanji telah menjamber di dunia selama bertahun-tahun. Siapa orangnya, siapa hantunya? Aku bisa melihat dengan jelas. Jika kamu masih mengakuiku sebagai ibu, dan putuskan hubungan dengannya segera. Xiao Qiao. Xiao Qiao, kemana kamu pergi? Ah, Karena aku tidak bisa mendapatkan persetujuanmu, aku memutuskan untuk pergi jauh dengan Sulu, kuliah di Kanada. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Sulu. 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 Di hatimu apakah ini aku? Benarkah? Jadi kamu juga tergabung dalam asosiasi penampilan. Aku bukan bagian dari asosiasi penampilan, tapi aku percaya dengan cerita Beauty and the Beast. Cuma kasih kamu ciuman aja, roh pohon itu bakal jadi pangeran. Masuk. Zhao Zong. Kopi aku mana? Maaf. Aku siap buat bubarin ini sekarang. Nanti ini semua yang dia siapin. Rekan-rekan udah terbiasa. Zhao Zong. Kamunya lagi nggak enak badannya hari ini. Kukira kamu yang gambar kepala jelek itu. Aku juga bisa gambar. Aku gambar lebih bagus dari dia. Oh. Gimana yang lain? Kamu bilang dia nggak datang ke Ningxia hari ini. Dia juga nggak minta cuti. Ya aku akan beliin kamu kopi sekarang. Langsung? Oh enggak. Kamu duluan aja. Dalang lagi kerja keras. Oke, dadah. Tunggu sebentar, salin buat aku taruh di sini. Dadah, tolong. Oke, makasih. Tidur cepetan. Kamu udah dapat semua cowok, bisa kan oke? Nggak masalah. Jangan lapor kalau kami ngebully kamu. Pas pendatang baru datang mereka harus klasifikasiin dokumen-dokumen ini. Nggak, aku tahu. Kamu mau aku lebih kenal sama perusahaan? Nggak usah khawatir, aku yang urus. Kerja yang bagus. Merah itu kasus darurat yang harus diselesaikan dalam seminggu. Hijau udah ditandatangani dan perlu direncanakan. Kopi belum ditandatangani. Hitam itu yang perlu diselesaikan perencanaannya. Tolong direview. Apa aku bikin dia dipecat kemarin?
Selesai. Yupes aku bakal tela. Aku dimarahin cari hem. Sudah semua dipecat. Mau naik apa lagi? Juga bagus. Kamu bisa tidur lagi. Ya kenapa aneh banget? Apakah aku seorang masokis? Kamu tidak bisa tidur nyenyak tanpa dimarahi sehari saja, hai. Zhao dikuliti. Apakah kamu tidak ingin hidup? Kamu akan berada di kantorku dalam setengah jam. Kerja. Zhao Zong, terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan ini lagi. Kesempatan adalah untuk diperjuangkan sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Meskipun aku membencimu, anehnya pelanggan menyukaimu. Baiklah, ayo. Zhao Zong, ini kopi Anda. Jadi. Terima kasih. Baiklah, ini adalah rapat tingkat departemen. Ini adalah rapat tingkat kepala departemen. Personil yang tidak relevan harap segera meninggalkan. Ya maaf. Saya hanya tidak mengerti. Saya pergi sekarang, Hachi. Hei, maaf. Mari kita mulai. Tambahkan kelas besok akhir pekan. Pergi dengan saya untuk menemui klien. Ada juga. Ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi dan daftar bos yang perlu kita hubungi. Lihat lebih dekat. Bersiaplah sepenuhnya. Tidak boleh ada sedikit perbedaan. Tapi saya punya hal lain. Ini perintah. Bukan untuk didiskusikan denganmu. Tidak, tapi ingat. Garis. Bagaimanapun semuanya dijual padamu, Zhao dikuliti. Apa yang kamu katakan lebih keras? Semua ikuti perintah. Oh, satu hal lagi. Ketika kamu melihat klien besok, jangan bersin. Jangan terus terjadi hal memalukan. Lalu siapa yang menyuruhmu menyemprotkan parfum setiap hari? Semprotkan begitu banyak, pasti ada lebih banyak. Kamu membuatku kesal. Banyak sekali. Tuan Lubang Pohon. Pohon apa kamu ini? Pohon yang berdiri sendiri di puncak gunung. Melihat semua pohon pinus yang indah di dunia atau hutan yang tak terbatas. Pohon dengan banyak hewan kecil yang tinggal di dalamnya. Kamu tinggal sendiri atau dengan pasanganmu?
Apakah kamu punya bahasa pohon? Aku hanya ingin bertanya padamu, jika kamu yang pertama, tidak akan merasa kesepian. Lixia belum pergi. Kalau begitu aku akan meninggalkan kuncinya untukmu. Tidak. Sudah hampir waktunya aku pergi. Kamu benar-benar keras. Setiap hari yang terakhir pergi. Alasan utamanya adalah aku lebih buruk dari yang lain, jadi masih harus bekerja keras. Aduh. Hampir. Bibi, aku pergi. Hei. Di mana uangnya? Nama yang aneh. Di mana uangnya? Bagaimana aku tahu di mana uangnya? Pikir uang itu gila. Aduh. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak bisa membawanya kembali. Ujian masuk perguruan tinggi yang serius. Oh kakak, jangan menertawakan aku. Aku hancur. Apa semua ini? Oh, itu informasi pelanggan. Informasi pelanggan. Apakah itu bosmu? Menyuruhmu mencatat semua informasi pelanggan ini? Ya. Kamu bilang itu normal menjadi tidak normal. Bisnis seperti ini. Ah, ini lebih sulit dihafal daripada pertanyaan sejarah. Kamu lihat namanya semua aneh. Apa-apa keberuntungan. Apa? Di mana uangnya? Kacau sekali. Ayo aku akan mengajarimu Jijie, kamu punya cara. Tentu saja, aku saudara perempuanmu. Pasti ada triknya. Wow. Kamu lihat ya. Dia zodiak apa? Taurus ya. Apa ciri-ciri Taurus? Pilih-pilih. Dan di sini, kamu lihat karakternya. Apalagi ciri-ciri Taurus. Taurus bukan orang yang pelit. Hahaha. Atau pelit. Kamu ngapain sih, Xiao Xiajie? Aku sedang merusak diriku sendiri. Xiao Xia, kamu biasanya tidak pakai makeup. Kenapa tiba-tiba pakai makeup? Kak, apakah kamu mengalami kegagalan? Ceritakan ke kakak. Haha, kakak, lihat, yang kamu inginkan adalah Zhao Skinet. Tiba-tiba bilang ke aku, suruh aku berdandan. Zhao Skinet siapa sih? Bos aku. Karena hari ini aku bertemu klien untuk pertama kalinya. Dia pikir aku terlalu ceroboh biasanya. Jadi suruh aku berdandan. Kamu memang agak ceroboh. Kamu lihat kamu berpakaian seperti ini. Kamu pergi menemui klien. Bisnis ini bisa jalan tidak? Ya, kita lihat saja. Aku akan pilihkan bajumu dan pergi. Sangat bagus. Zhao Zong, aku sudah sampai di lobi. Lantai berapa ruang rapatnya? Ningxia. Wow. Tempat ini Zhao Skinet begitu banyak dan tinggal setinggi itu. Mr. Zhao, Aku tanya apakah kamu sudah siap? Ya, semuanya sudah siap. Li Jiangwo, bos perusahaan keuangan Guangsheng. Umur 59. Menikah saat menikah. Punya 2 anak yang kuliah di Inggris. Hobi menonton crosstalk dan minum teh dan berteriak. Rasi bintang.
Semoga sukses Tuan Uang. Bos perusahaan. Usia 55. Hobi. Alkohol dikenal sebagai anggur corong Shima. Yah, sepertinya tidak tertulis di dalamnya. Aku hanya mencoba kamu. Apakah kamu menghafal seluruh buku dalam semalam? Bukankah aku bilang hanya membawa KA? Apa itu KA? Key account? Aku tidak tahu, kamu tidak akan bertanya. Aku khawatir aku bertanya padamu. Kamu pikir pendidikanku terlalu rendah? Tidak ada yang akan. Aku tidak bisa melihatnya, kamu tidak punya banyak skill. Self-esteem cukup kuat. Apakah kamu belum menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Muka seharusnya cukup tebal. Serangan personal telanjangmu ini. Zhao Zong pacarmu hari ini. Ayo pergi. Zhao Zong, hari ini adalah hari pertamaku bertemu klien. Oh, aku sangat bersemangat. Tapi aku harus membiarkanmu menyetir nanti, karena aku belum bisa menyetir. Tapi aku harus belajar SIM lain kali, jangan khawatir. Baiklah. Aku bosmu, bukan kusirmu. Kamu sudah punya alamatnya, lalu naik taksi sendiri. Sebelum pukul 9.30. Jika kamu belum sampai, maka kamu tidak perlu datang. Apa maksudmu, Zhao Zong? Venus yang mana? Aku Sekretaris Wang, Kepala Feng dari perusahaan Edward. Kami akan mengunjungi beberapa toko perhiasan besar di kota. Kamu ikut denganku. Sekretaris Wang, aku masih punya beberapa pekerjaan. Aku tidak bisa membantumu dengan ini. Atasi dirimu sendiri, mobil sedang menunggumu. Pegang erat, baiklah Sekretaris Wang. Zhao Zong, aku sudah mengamati kamu lama. Mengapa kamu selalu meninggalkan seperempat setiap kali minum teh dan kopi? Kamu punya uang adalah pemborosan yang semena-mena. Itu murni fetis pribadi. Bisa kamu menanganinya? Bagaimanapun aku tidak mengerti kalian orang aneh. Banyak sekali hobi. Fen Zong Liu Zong Li Zong. Halo. Lama tidak berjumpa, silakan duduk. Halo. Xiao Qiao. Bagaimana kalau kita mengajak beberapa orang tua kita bermain bola hari ini? Karena kecanduan bola muncul. Aku ingin mencari beberapa senior untuk saling belajar. Kamu harus berbelas kasihan. Hahaha. Kehidupan setelah mati luar biasa. Tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkan kami. Hahaha. Generasi muda tidak sopan. Mari kita bertanding hari ini. Aturan lama. 18 lubang. Setuju. Jika aku kalah, biaya keanggotaan tahun depan adalah kehormatanku untuk 3 paman. Setuju. Tapi yang menarik bagiku, jika kamu menang, apa yang kamu inginkan? Di depan paman-pamanmu, bagaimana aku bisa menang dengan mudah? Oh hehehehe. Kerendahan hati generasi muda adalah kebajikan. Tapi terkadang kamu harus memiliki semangat. Ingat ibumu, yaitu ada kegagalan mencapai tujuan, keberanian untuk berhenti. Dan sekarang hanya di dunia bisnis ini. Tidak mudah. Ya, kamu lihat ibumu mulai dari restoran kecil, hingga memiliki industri saat ini, termasuk klub golf ini. Juga wow, Zhao Zong. Ternyata keluargamu memiliki stadion golf di sini. Jika aku menang,
Aku harap semua paman bisa mendukung proyekku. Ini adalah perjamuan Hongmen. Datang dengan persiapan. Baiklah. Ayo kita bersaing aja. Ayo kita mulai ayo. WK. Ayo. Hahaha. Nona Ning. Tambahin satu poster kita di sana. Halo. Capek. Cari tempat buat istirahat. Dua silakan dinikmati. Terima kasih. Mas Feng, kayaknya kamu udah kenal banget sama lingkungan sini ya? Haha. Ibu saya lahir dan besar di sini. Terus nikah sama bapak saya. Ya bilang aja gitu. Ini akar Mas Feng. Haha. Tapi sekarang perubahannya terlalu besar. Nggak ada sedikit pun bayangan masa kecil saya. Sebuah kota harus selalu berkembang. Karena ini kampung halaman ibumu. Ya kamu harus sering-sering bawa dia pulang. Kayaknya nggak mungkin balik lagi. Seorang wanita menghancurkan hidupnya. Sekarang dia terkurung di panti jompo di luar negeri tua. Nggak ada hubungannya sama kamu. Hari ini saya belajar keterampilan dari om-om. Generasi muda mau belajar dari yang lebih berpengalaman. Janji saya akan ditepati. WK. Si Joe kecil ini. Kamu masih serius aja. Karena kamu main bola buat kita. Kita udah seneng banget. WK. Chen Ruo nggak ngelakuin yang dia bilang sebelumnya. Li Shu, Apa? kamu bisa buka dan lihat. Wah. Lawakan. Ini acara tutup kotak. Satu tiket susah dapat. WK iya. Ada pertunjukan selama liburan musim panas. Dua anakmu juga pulang dari luar negeri liburan. Kamu bisa ajak sekeluarga nonton. Oke. Maka aku akan menerima bakti kamu. Hahaha. Baiklah, aku yakin kalian semua sudah melihat rencanaku. Aku tidak tahu apakah ada pertanyaan tentang proyek ini. Xiaokio, hahaha. Kita semua sudah tua. Menurut kata-katamu, kita semua sudah keluar. Hahaha. Benar-benar tidak ada konsep ekonomi internet. Tidak berani bicara lebih banyak. Mari kita lakukan ini. Tunggu anakku kembali. Kamu bicara dengan mereka. Bicarakan kerjasama. Anak muda ingin memulai bisnis sendiri. Tapi berapa banyak yang benar-benar berhasil? Aku yakin kamu adalah orang bijak. Tidak akan membuat kekacauan ini. Xiaokio jujur saja. Ibumu sudah menyapa kami sebelum dia datang. Kami dan ibumu sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Yang penting dalam bisnis adalah persahabatan dan muka. Ini kamu harus tahu mukanya. Kita tidak bisa membantah. Sebagai paman, aku ingin menasihati kamu. Mengapa tidak menjadikan penerus pertama Blue Bridge International? Jangan membuat kekacauan di luar sana. Dengarkan nasihatku. Kamu bukan bos kecil. Menikah dan punya anak. Ambil kelas ibumu. Tentu saja. Bagaimana dengan konflik kamu dengan ibumu? Kami semua sudah mendengar sesuatu. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Yang paling dekat di dunia adalah keluarga. Bukankah ada lagu yang menyanyikannya dengan baik? Hanya ibu di dunia. Bagus, hahaha. Xiao. Ibumu benar-benar tidak mudah. Tahu. Ayo semuanya silakan makan malam. Ayo makan. Hahaha.
Apa aku terlihat sangat baik? Untuk melihat pria tampan, kamu lihat saja apa yang kamu punya. Ah Zhao Zong, kamu benar-benar anak orang kaya. Kamu punya lapangan golf yang besar. Zhao Zong, kenapa menurutmu keluargamu begitu kaya? Kamu harus bekerja keras untuk mencari investasi. Diam. Ingat identitasmu. Memanggilmu untuk bekerja. Aku tidak memintamu untuk mengintip privasi bos. Aku tidak bermaksud mengintip privasimu. Aku hanya berpikir bisnis keluargamu begitu besar. Seharusnya bisa berinvestasi di perusahaan kita. Turun. Apa yang salah kulakukan? Turun dari mobil, pergi saja. Mr. Zhang, Mr. Zhang. Hei. Dan ditinggalkan di jalan. Kenapa aku begitu sial, bos istri? Untung ini di pusat kota. Jika kamu melemparku ke gunung lain kali, aku juga sudah tua enak. Ah ya. Tidak boleh ada lain kali. Harus tidak ada lain kali. Aku berhenti. Mengundurkan diri tahun depan. Aku berhenti. Aku selesai. Anak bukan tahun baru. Apa yang kamu ingin kami keluar untuk makan malam? Haha? Apa kakakmu yang menyuruhmu? Misteri. Ya. Ibu dan anak perempuan tidak ada permusuhan semuanya. Pulang saja dan makan. Ya masih buang uang. Hei ibu ayah. Sebentar lagi kalian akan tahu. Tapi siapa yang akan kalian lihat nanti? Dengar kata-kata apa? Jangan impulsif. Jangan khawatir. Ibu, terutama kamu. Kamu suka impulsif. Dengarkan aku nanti. Oke. Mama janjikan kamu. Mama masih baik sama aku. Itu pelayannya ya. Pelayan. Hei, kamu pesan. Sayur bayi sapi gemuk ikan kuning dan jamur goreng daging. Dengan aku pesan sebanyak ini, semuanya milik kita sendiri. Cuma kurang dikit maknanya. Memang kurang dikit. Apa aku sekarang tidak cari uang? Ambil sedikit uang untuk traktir orang tua makan. Ini seharusnya begitu. Jangan khawatir. Aku mau semuanya. Hei, itu ayah kamu minum apa? Putih merah bir. Jangan pesan yang mahal-mahal. Hei nak, mama suruh kamu traktir malam ini. Itu kamu atau dua saudara perempuanmu. Kalau dua saudara perempuanmu yang traktir, kasih ayahmu segelas anggur yang lebih bagus. Ayahmu sudah minum di rumah 2 hari ini. Hei, maksud kamu apa? Uang dua saudara perempuanmu bukan uang ya? HMPH kamu. Kamu akan terbiasa dengan bajingan ini. Pilih kasih pada anak laki-laki. Anak kesayangan Aha. Mama biarkan saja. Anak yang bayar. Pesan sebotol anggur yang bagus. Ini anggur putih. Minum air untuk mengerti. Ayo mama. Ya ayo mama. Kamu ngapain di sini? Tante. Tahu, jelaskan padaku. Mereka ngapain di sini? Mama, kamu duduk dulu. Nanti aku jelaskan. Nak, kamu jelaskan. Kami undang kamu pesta. Mereka ngapain di sini? Mama biarkan saja. Kamu dengarkan aku. Jangan marah, jangan heboh. Mama dan Tante undang semua orang hari ini. Karena aku punya sesuatu yang penting untuk umumkan ke kamu. Xiao De dan aku sudah resmi menikah. Apa? Kamu? Minum pelan-pelan. Terstimulasi oleh apa? Minum lagi. Kamu ngapain? Ah. Berhenti minum. Takut banget buang-buang minumanmu ya. Gak apa-apa, aku punya uang. Aku gak bayar banyak. Itu maksudku?
Yah, maksudku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Katakan padaku, jangan bikin dirimu sendiri kacau. Oh, aku menghiburmu. Kenapa kamu memarahiku? Hei, aku gak memarahimu. Aku bilang kamu anak brengos yang kejam. Siapa? Berani-beraninya mengganggumu. Bilang padaku, aku akan menghajarnya. Dia pasti harus dibereskan. Harus. Siapa? Bikin aku kesal. Kenapa aku begitu bodoh? Aku ditipu 2 kali oleh orang yang sama dengan cara yang sama 2 kali. Benarkah orang kaya suka mempermainkan orang lain? Teman sekelas Xiaoxia. Aku mati karena kamu. Kamu harus ceritakan semuanya padaku. Siapa itu? Itu bosku Zhao yang dikuliti. Aku penasaran apakah dia gila karena tertawa. Setiap hari dengan wajah ikan mati, jangan tertawa padaku. Apa yang salah kulakukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dibuang ke pinggir jalan. Hei, terakhir kali aku lebih parah. Aku dibuang ke hutan. Gak terlalu parah, benarkah? Aku gak bilang kamu yang minta. Biarkan aku, istri pemilik toko ini, gak mau melakukannya. Siapa yang harus disalahkan karena harus jadi pelayan orang lain? Hei kamu anak brengos. Aku gak percaya aku mencuri buku catatan keluargaku. Ngomong sendiri dan daftar. Apa ada orang tua di hatimu? Ini gak ada hukumnya. Kamu bilang ke aku. Matamu marah hidup, dasar kamu. Dasar kamu jangan lakukan ini. Aku tahu kamu baik buat aku. Tapi Ziwan dan aku benar-benar saling mencintai. Kebahagiaan gak bisa ditukar dengan uang. Kalian berdua gak punya rumah, gak punya mobil. Kamu suruh aku tidur di jalan raya, minum angin barat laut. Kamu gak akan mama tahu mama. Sekarang nangis buat apa? Yang paling penting itu menyelesaikan masalah. Pikir baik-baik. Jangan lakukan itu. Mundur. Gimana kalau datang ke aku dan jadi istri bos? Benarkan ya? Aku menderita hari demi hari. Masih menderita sekarang. Hei kakak kedua Ziwan, ada masalah. Kakak gak ada waktu kerja lembur sekarang. Aku cuma bisa minta kamu datang bantu aku. Hei, oke, aku tahu. Sekarang yang lalu Aku kirim kamu aku pergi sendiri aja. Jangan khawatir, pelan-pelan, aku tahu. Paman bibi aku di sini. Xiaoxia, ayo duduk. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Seluruh situasimu lagi panas. Padamkan api, padamkan api. Kamu yang salah bergaul dengan orang. Jangan bicara soal pernikahan kakak Huangling. Hari ini juga bikin drama ini. Kamu mau bikin aku marah hidup. Gimana kamu bisa melahirkan penagih utang seperti ini? Anak perempuan bodoh itu. Kenapa kamu begitu bingung? Gampang banget dibodohi anak laki-laki bodoh. Apa bagusnya dia? Miskin dan putih. Berdiri di samping nenek tua yang gak masuk akal. Kamu benar-benar terobsesi. Kamu lagi. Kamu. Bagaimana kamu tahu Ibu Xiaode ini salahku? Ini kesalahan sukarela. Kamu tidak bisa menyalahkan yang kecil. Aku tahu gadis ini baik dan tidak nyaman. Dia bisa melihat Siwan. Itu nasib buruk Siwan. Jangan khawatir. Kami pasti akan memperlakukan Xiaode dengan baik. Apakah kamu punya persyaratan? Selama kami bisa melakukannya. Benar. Bibi aku punya. APA. Bibi memanggil ibu. Ibu, kamu tenang saja. Aku pasti akan baik kepada Xiaode dengan sepenuh hati. Jika aku tidak baik padanya, hari aku dipukul 5 petir. Aku disambar petir. Aku, oke. Jangan dipukul 5 petir dan membunuhku dalam sehari. Ingin membiarkan Wu Xiao menjadi janda. Omong kosong apa? Tidak sama sekali. Omong kosong. Bibi, meskipun keluarga kami Ziwan sekarang tidak banyak menghasilkan uang, tapi sulit dikatakan di masa depan. Dan dia jujur adalah orang terbaik untuk menjadi menantu. Sekarang banyak gadis kecil hanya melihat uang. Banyak yang kurang dalam hal rohani. Jadi hidup ini ya, juga ingin mencari yang cocok. Bagus jika suka kan?
Benar. Apakah kamu punya persyaratan? Meskipun tidak ada orang luar di sini. Dalam hal ini, maka aku tidak ingin uang mahar 500.000-ku. Tapi rumah masih perlu dibeli. Ini membeli rumah. Harus selangkah demi selangkah. Bukan seperti pergi ke pasar untuk membeli makanan. Beli saat kamu bilang beli. Kembali fokus sekarang. Pertama diskusikan satu. Bagaimana cara melakukan pernikahan? Masuk akal. Oke, mari kita bicarakan. Mari kita atur pernikahan dulu. Ibu dan ayah, sebenarnya rekaman saya sudah menghapus jumlahnya. Ya, kata-kata rumah. Jika pinjaman bulanan. Dengan kemampuan finansial kita saat ini, saya pikir masih sedikit sulit. Jadi kita tidak akan membeli rumah. Xiaode. Ini kamu tenang saja. Kami tidak punya cukup uang untuk mensubsidi ibumu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Sebenarnya saya sudah membicarakannya dengan Xiao Zhe secara pribadi. Bagaimana dengan pernikahan ini? Kita semua dari Jane. Kami pasti akan mengundang kerabat dan teman. Silakan merayakan. Makan bersama. Uang yang disimpan. Kami berdua akan membuka akademi fotografi pernikahan. Xiaode adalah seorang penata rias. Saya seorang fotografer lagi. Pasti tidak ada masalah bagi kami berdua untuk bekerja sama. Tidak. Saya ingin menikah. Kita harus memberinya sesuatu seperti pernikahan. Selain itu, selama ini kami telah memberikan semua uang kami. Saya punya pernikahan. Untuk mendapatkan uang kembali. Hahaha. Saya setuju dengan Anda. Terima kasih ibu dan ayah. Ya, tapi Ziwan dan saya sudah memutuskan. Kami tidak akan melakukan pernikahan ini. Tidakkah kamu melakukan itu untuk dilihat orang lain segera? Kami berdua bersama. Yang paling penting adalah bahagia, kan? Dan rumah yang sudah kami lihat. Kami akan menyewakannya dalam beberapa hari. Kemudian saya pindah untuk melihat. Ibu tidak setuju. Bagaimana itu bisa dilakukan? 6 bulan lagi kamu punya perut besar. Siapa yang merawatmu? Anak muda. Memikirkan hal-hal dengan terburu-buru. Kamu pulang untuk tinggal. Kamu saat waktunya daun saya akan merawat cucu kita. Hahaha. Mertua mana yang merawat bulan? Tradisi Tiongkok kuno. Tentu saja anak yang sedang dalam masa nifas harus kembali ke keluarga ibunya. Nah, bibi-bibi sekarang terbuka dengan kebijakan 2 anak. Lebih baik memberi mereka sedikit tekanan. Memiliki anak kedua tidak semuanya teratasi. Ya. Ayo satu persatu. Mama makan sedikit. Makin share. Hei. Benarkah? Mama hei, bagus. Hei kakak, kamu sudah kembali. Kembali. Bagaimana dengan Ziwan? Oh, lupakan saja. Ini hanya menegangkan. Baik, Mama tidak akan menyisihkanmu. Jangan sebutkan prosesnya. Aku bilang hasilnya adalah tempatku. Tentu saja tidak masalah. Akhirnya semua orang memutuskan mereka bisa pergi dan hidup. Tapi bulan ini aku akan duduk di rumah Mama setelah 2 bulan. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dengan paman dan bibi. Tapi ada prasyarat. Mengapa mereka harus memiliki anak kedua? Kakak ini Wang. Paman dan bibi menyuruhku memberitahumu. Biarkan kamu pulang lebih awal. Mereka semua merindukanmu. Aku tahu. Baiklah, Arik Castle. Aku masuk ke rumah untuk beristirahat. Kamu juga tidur lebih awal. Garis. Lubang pohon pertama, kapanpun malam tiba, dengarkan fantasias kuman. Kenangan yang pernah hangat itu, mengalir keluar dari hati. Ciuman yang mati, begitu dekat dan begitu jauh. Meskipun wajah mereka kabur, tapi kamu bisa merasakan kehadiran mereka. Kamu hanya bisa merasakan kesejukan mimpinya. Keindahan seperti cahaya bulan dari hati ke hati. Seperti dulu muda cahaya senja tak bisa diungkapkan. Seperti di pundak kekasih untuk pertama kalinya. Air mata yang diam. Seperti tahun-tahun senja. Keperhatian senja terakhir yang diam.
Seberapa jauh kita dari kehilangan tempat tinggal? Kita dulu berpura-pura baik-baik saja. Untuk menjalani hidup yang kamu inginkan. Berapa banyak tekanan yang harus kita tanggung? Mr. Lubang Pohon, kamu tahu kenapa aku suka lagu ini? Karena itu bisa membuatku menyentuh kerabat yang telah meninggal, memberiku keberanian dan harapan. Mr. Lubang Pohon, kamu mungkin tidak merasakan sakit kehilangan orang yang dicintai. Aku bisa. Aku mungkin tidak bisa tidur malam ini. Ragu-ragu apakah harus memilih pekerjaanku lagi. Mr. Lubang Pohon telah memberitahumu begitu banyak rahasia, tapi aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Kamu orang seperti apa? Apa kamu penasaran dengan berbagai jenis lubang pohon? Kenapa kita tidak bertemu? Ya Tuhan, waktunya bertemu. Apa yang harus dilakukan? Aku sangat gugup, aku sangat gugup. Ya Tuhan, kita akan bertemu. Keren. Xiao-Xia, apa yang jelas setiap tengah malam? Dengan apa yang kamu katakan? Apa yang begitu rumit? Bahkan teman-teman waspada, masih berbicara omong kosong dengan netizen. Tidur lebih awal. Sabtu jam 2 siang. Koridor Taman Danau. Ingat Sabtu jam 2 siang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang aku pakai? Dia juga tidak punya baju yang bagus. Cari saudarimu. Aduh. Mengundurkan diri atau tidak adalah masalah. Apa yang kamu lamunkan di siang hari bolong? Apa yang kamu pakai? Itu terlihat bagus. Hei Lucy, kamu belum memenuhi standar roti terakhir kali. Ini seperti membuat kue. Kamu tidak terlihat biasa-biasa saja ya, tapi rasanya sangat enak. Cicipi yang ini tidak perlu buru-buru. Coba saja teh anak-anak. Oh hehe. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya, haha. Kok keras banget ya? Hei, ini lebih buruk dari roti yang dibuat kemarin. Lucy, aku mau bilang sesuatu. Kue ini bukan dibuat oleh manusia, tergantung bakat. Kalau tidak, berapa banyak makanan yang benar-benar terbuang. Juga 10.000 kilogram tepung, 1.000 kilogram gula. Stop. Kurasa nanti jangan buang-buang makanan. Jangan jadikan aku kelinci percobaan. Seberapa buruk sih? Meskipun keras ya, tapi rasanya enak kan? Benar. His tidak demam. Datang bulanmu. UPS tidak. Hei Lucy, aku mau tanya sesuatu. Kalau kamu punya masalah dengan selektivitas, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya ya? Apakah ada dua pria yang mengejar kamu secara bersamaan? Kamu tidak bisa memilih. Tidak mungkin.
Seperti penampilanmu, satu pria mengejar kamu sudah membakar dupa. Haha. Apa sih yang salah denganmu? Oh, jangan tanya banyak-banyak. Katakan saja bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan intuisi. Cara lain adalah dengan melempar koin. Serahkan semuanya pada Tuhan. Itu saja. Bunga mengalir buatan sendiri. Oh, tidak ada yang menghargai kue yang enak seperti ini. Kirim ke lingkaran pertemanan. Yo, kakak Lucy sedang mencari teman lagi. Ayo makan, ayo menangis. Suatu hari nanti, aku akan membuat Zhao selalu suka kueku. Bos, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Kopi pagi ini. Anakmu tidak bisa membeli kopimu sendiri. Aku bukan pelayanmu. Selain itu, aku bukan sampah. Bagaimana kamu ingin kalah? Bagaimana kalah? Oh. Kamu jadi lebih berani. Apa kamu minum obat berani? Atau ada yang salah dengan pikiranmu? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Tidak ada organisasi, tidak ada disiplin. Tidak mau melakukannya. Ya, aku tidak mau melakukannya. Apa itu? Keluar. Kembali. Ambil itu. Ini adalah informasi pelanggan hari ini. Berikan aku persiapan yang baik. Mengapa aku begitu tidak berguna? Telepon terus berdering. Sangat berisik sampai semua orang tidak bisa bekerja. Halo Qin Hao. Apa situasinya? Aku menunggumu di bawah. Oh, apa yang kamu jadi kalau tidak pergi? Oh, tidak ada gaji. Apa yang ada untuk dirindukan di perusahaan rusak itu? Aku Sebenarnya bos menganggapku sebagai bakat langka. Itu sebabnya aku memohon untuk tetap tinggal. Sungguh bos Ningxia memanggilnya lebih tua. Pergi. Bakat langka. Aku juga membutuhkanmu. Bagaimana dengan uangnya? Oh, ya Kian selalu memesan ruang pribadi di Ayun. Memintamu tiba tepat pukul 6. Kian selalu suka bertemu teman dengan anggur. Oleh karena itu kamu harus benar-benar siap secara mental dan fisik. Itu berarti minum. Ya. Karena Kian selalu baik, kapasitas untuk minuman keras sangat baik. Tapi tidak apa-apa, aku sudah dapatkan penawarnya untukmu. Minum sejam yang lalu kamu bisa minum 2 kali lipat dari biasanya. Ini benar-benar seperti dokter kuda yang menghidupkan kuda mati. Aku bilang, bisakah kamu bicara bahasa manusia? Kamu ini Zhao Zong. Silakan duduk di dalam. Halo Tuan Zhang, silakan. Tuan Qian ini Tuan Zhao dan Kiao, Presiden Mindrai. Wang selalu menyapa Zhao dan Bridge. Kamu adalah Zhao dan Bridge. Kamu diblokir oleh komunitas investasi. Zhao dan Bridge. Hahaha. Aku punya uang dan seseorang selalu sendirian. Yang diperhatikan adalah takdir dan suasana hati. Tidak peduli larangan apapun. Silakan duduk. Hei adik, duduk di sebelahku. Hei adik. Panggil saja aku Xiao Xia. Mengapa Xiao Xia tidak terbiasa dengan rasa anggur merah ini? Oh ya. Aku lebih suka anggur Shaoxing. Anggur Shaoxing. Gadis kecil suka minum anggur Shaoxing.
Karena ayahku dulu bekerja sangat keras, tekanannya sangat tinggi. Jadi hal favoritnya setiap hari adalah makan masakan ibu, lalu minum 050 kg anggur Shaoxing. Itu sebabnya aku dulu minum bersama ayahku saat masih kecil. Enak diminum. His. Dulu aku pikir rasanya asam dan sulit diminum. Tapi ayahku bilang, itu murah dan bergizi. Adalah sup kebahagiaan rakyat, jadi aku suka rasanya. Yang paling penting adalah, dia memiliki aroma rumah. Ya. Aku juga mengalami masa itu. Memiliki perasaan pribadi. Maka ayahmu masih ada di hatinya setiap hari. Ayahku meninggal secara tak terduga bertahun-tahun yang lalu. Maaf. Pelayan adalah botol air mobil, selalu membayar anggur. Hari ini, semua berubah menjadi anggur Shaoxing. Oke, uang selalu. Bos, apakah kamu sudah minum anggur Shaoxing? Tidak banyak minum. Itu adalah anggur tradisional Tiongkok. Tunggu pasti enak. Minum beberapa gelas lagi tidak masalah. Mari kita ingat rasa rumah bersama. Aroma ayah. Bersulang. 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 Ayo lagi. Bos Jareng. Satu lagi bersulang. Xiao-Xia. Bawa kontrak ke perusahaan saya besok untuk menandatangani kontrak. Benarkah? Sebenarnya rencana proyekmu. Saya sudah mempelajarinya dengan cermat. Ide bagus. Mode sangat bagus. Prospeknya juga sangat bagus. Proyek yang bagus seperti ini. Mengapa saya tidak memilih? Lalu mengapa kamu? Saya juga ingin tahu lebih banyak tentang satu. Sifat dan karakter mitra. Orang baik. Tapi yang lebih penting kamu. Saya. Cerita tentang anggur Shaoxing menyentuh saya. Anak yang berbakti pasti anak yang baik. Jangan lupa. Kita akan bertemu besok pagi pukul 9 tepat waktu. Terima kasih, uang selalu datang. Oh Zhao Zong, hati-hati. Pelan-pelan. Aduh, terlalu berat. Berapa harga minuman ini? Aduh. Pelan-pelan. Ibu kecil ini saya bilang. Benar-benar mendesak untuk menelepon di rumah tadi. Tolong urus itu, Zhao Zong. Tidak, terima kasih. Kerja keras kakak, ayo. Mengapa kamu pergi? Bagaimana dengan api ini? Apa yang kamu lakukan? Mr. Treehole. Hari yang sibuk telah berlalu. Sudah malam. Mr. Treehole, apa kamu bersembunyi di lubang pohon? Masuk akal juga. Aku tidak percaya hari ini aku tidak menerima pesanan.
Ah ahis ah. Kepalaku sakit. Bagaimana aku kembali? Kami membawamu kembali. Kamu mabuk seperti babi mati. Bisa tenggelam, bisa tenggelam. Oh benar. Uang selalu dia bagaimana dia? Dia baik-baik saja. Orang-orang semua pulang sendiri. Oh sialan Xiaoxing. Halo, pilih tidak memilih. Pilih apa yang tidak aku kuasai. Membuatku kalah telak. Apa yang kamu tertawakan? Lucu melihatku membuat diriku bodoh bukan? Lalu siapa yang menyuruhmu berani? Aku membelikanmu penawarnya. Kamu tidak. Pada akhirnya kamu yang pertama turun. Ah aku Sao dan Kiao terang-terangan. Jangan curang dengan trik kecil. Baiklah. Aku tahu kamu anak orang kaya. Minum tidak terbiasa dengan kebahagiaan anggur rakyat kita. Seperti brandy apa? Whisky apa? Itu kekuatanmu. Oke. Kamu harus berhenti bicara. Bawa aku informasi pelanggan. Siapkan investor berikutnya untuk bertemu besok. Kenapa kamu diam saja? Perusahaan seperti ini. Ketika perusahaan bangkrut, aku lihat bagaimana kamu masih tertawa. Ketika kamu kehilangan pekerjaan, terlambat untuk menangis. Aduh, aku benar-benar tidak tahu apakah otakku terbakar. Kenapa selalu tidak ingat? Masih terus membawamu kembali. Zhao Zong, biar aku beritahu kabar baik. Kian selalu menandatangani kontrak dengan kita besok. Apa? Serius? Kamu berdiri terlalu cepat. Apakah kamu baru saja memasangnya? Oh, kamu baik-baik saja kok. Aku harus pergi dulu ah.